Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Febrianti dengan NIM Pendol 7134019125 dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Yang saya hormati para dosen penguji, Ibu Apoteker Gusti Ayu Maderate Kusumaratna Dewi, S.Farm M.Farm, selaku Ketua Penguji, Bapak Heri Setio Bekti SSTM Biomed, selaku anggota penguji sekaligus dosen pembimbing, Ibu Jana Sofianti SSI MSI sebagai anggota penguji. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Gambaran Kadar Kalsium Oksalat Urin pada Peminum Kopi di Banjar Cemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Baik, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Prevalensi batu saluran kemih di Indonesia tahun 2013 menurut data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, yaitu pada kelompok usia 55-64 tahun merupakan kelompok usia dengan penderita tertinggi, yaitu mencapai 1,3%. Kemudian menurun 1,2% pada kelompok usia 65-74 tahun, dan menurun sedikit 1,1% pada kelompok usia di atas 75 tahun. Baik, adapun latar belakang dari usulan penelitian saya yaitu batu saluran kemih merupakan suatu kondisi di mana dalam saluran kemih individu terbentuk batu berupa kristal yang mengendap dari urin. Batu kalsium oksalat adalah jenis batu saluran kemih yang paling banyak dijumpai pada kasus batu saluran kemih. Kemudian, kebiasaan mengkonsumsi kopi di Indonesia telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Kopi menjadi minuman yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia karena aroma dan cita rasanya yang khas. Dari data Riskesdas tahun 2013, didapatkan bahwa tingkat konsumsi kopi di Provinsi Bali yaitu sebesar 49,0%, dan pada Kabupaten Gianyar didapatkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat terhadap kopi yaitu sebesar 48,4%. Dari penelitian Nabila tahun 2016, didapatkan bahwa teh hitam dan kopi merupakan minuman yang mengandung oksalat. Dengan asupan oksalat yang tinggi, maka dapat menyebabkan terjadinya pengendapan kristal oksalat pada urin dan kemudian dapat menyebabkan terbentuknya batu saluran kemih. Kemudian adapun pemeriksaan kristal kalsium oksalat dapat menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Kristal kalsium oksalat merupakan suatu unsur anorganik yang terdapat pada urin. Kemudian pemeriksaannya dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis menggunakan sampel sedimen urin. Baik, adapun penelitian terkait yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila tahun 2016 yang mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara konsumsi teh hitam dan kopi terhadap terbentuknya batu saluran kemih di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aziz pada tahun 2018 mendapatkan bahwa penikmat kopi dengan sedimen urin yang abnormal berjumlah 33 orang atau 91,67% dan yang normal berjumlah 3 orang atau 8,33%. Sedangkan pada pemeriksaan kristal kalsium oksalat mendapatkan hasil pada 14 orang atau 38,89% dengan interpretasi normal dan 22 orang atau 61,11% dengan interpretasi yang abnormal. Baik, selanjutnya dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar kalsium oksalat urin pada peminum kopi di Banjar Cemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kalsium oksalat urin pada peminum kopi di Banjar Cemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Kemudian tujuan khusus yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendeskripsikan karakteristik peminum kopi meliputi usia, jenis kelamin, kebiasaan menahan buang air kemih, konsumsi air, dan banyaknya konsumsi kopi. Yang kedua yaitu menghitung banyaknya kristal kalsium oksalat pada sedimen urin peminum kopi. Dan yang ketiga mendeskripsikan kristal kalsium oksalat pada sedimen urin peminum kopi berdasarkan usia, jenis kelamin, kebiasaan menahan buang air kemih, konsumsi air, dan banyaknya konsumsi kopi.
Baik, selanjutnya adapun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kalsium oksalat urin pada peminum kopi dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar normal kalsium oksalat pada urin. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pada peminum kopi di Banjarcemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar, mengenai gambaran kalsium oksalat pada urin dan resiko batu saluran kemih yang dapat terjadi. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan informasi peneliti mengenai kadar kalsium oksalat pada sedimen urin peminum kopi. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Baik, adapun tinjauan pustaka dari usulan penelitian saya, yang pertama adalah urin. Urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Pada urin terdapat unsur-unsur anorganik dan unsur organik. Unsur organik dalam urin berasal dari organ atau jaringan seperti epitel, eritrosit, leukosit, silinder, sperma, bakteri, dan parasit. Sedangkan unsur anorganik pada sedimen urin adalah unsur yang tidak berasal dari jaringan, tetapi berasal dari makanan yang dicerna seperti urat amor dan kristal. Kemudian sedimen urin merupakan unsur-unsur yang tidak larut dalam urin yang berasal dari darah, ginjal, dan saluran kemih. Baik, selanjutnya ada kalsium oksalat. Kalsium oksalat merupakan kristal yang terbentuk dari gabungan kalsium dan oksalat. Kristal kalsium oksalat umumnya tidak berwarna, berbentuk prisma memanjang dengan ujung piramida, serta dapat berbentuk jarum dan ditemukan dalam urin dengan pH netral. Jenis kristal kalsium oksalat merupakan jenis kristal yang paling banyak ditemukan pada kasus BSK, yaitu mencapai 70–80%. Selanjutnya ada batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau BSK dapat didefinisikan sebagai pembentukan batu di saluran kemih yang meliputi batu ginjal, ureter, buli, dan uretra. Adapun pembentukan batu saluran kemih dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologinya, yaitu infeksi, non-infeksi, kelainan genetik, dan obat-obatan. Selanjutnya adalah kopi. Kopi merupakan minuman berwarna gelap dengan aroma yang khas yang biasanya diseduh menggunakan air panas dan pada dasarnya memiliki rasa yang pahit. Kopi yang banyak dikembangkan atau dibudidayakan di Indonesia yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Senyawa yang terkandung pada kopi antara lain adalah air, karbohidrat atau serat, protein, asam amino bebas, lipid, mineral, asam organik, asam klorogenat, karboksilik acid, trigenolin, kafestol, kawehol, dan kafein. Selanjutnya bab 3 yaitu kerangka konsep. Baik, adapun kerangka konsep pada penelitian saya, yaitu peminum kopi. Peminum kopi merupakan sebutan bagi seseorang yang gemar mengkonsumsi kopi. Kopi merupakan minuman yang mengandung kafein. Kafein yang jika dikonsumsi secara berlebihan maka dapat berpengaruh kepada sistem kardiovaskular, seperti peningkatan detak jantung dan peningkatan tekanan darah. Tekanan darah tinggi yang berkepanjangan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan dapat merusak pembuluh darah di sebagian tubuh. Jika pembuluh darah pada ginjal rusak, maka dapat menyebabkan ginjal berhenti membuang limbah serta cairan ekstra dari tubuh. Kemudian, kerusakan ginjal ini dapat menyebabkan penyakit batu saluran kemih. Selain itu, faktor yang dapat menyebabkan pembentukan kristal urin yaitu ada usia, jenis kelamin, konsumsi air, serta sering menahan buang air kemih. Jenis kristal urin yang sering ditemukan pada batu saluran kemih adalah kristal kalsium oksalat. Pemeriksaan kristal kalsium oksalat dapat menggunakan pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis, kemudian dikategorikan menjadi normal atau tidak normal. Kemudian ada variabel penelitian yang diamati adalah usia, jenis kelamin, dan kristal kalsium oksalat pada sedimen urin peminum kopi. Baik, selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, variabel kebiasaan minum kopi. Definisi operasional, seseorang yang rutin mengonsumsi kopi setiap hari di Banjarcemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Cara pengukuran dengan observasi dan wawancara, skala datanya nominal.
Kemudian variabelnya kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat, definisi operasionalnya banyaknya kristal kalsium oksalat yang ditemukan pada sedimen urin peminum kopi, di mana kristal kalsium oksalat merupakan bentuk deposit mineral yang terbentuk pada saluran perkemihan dan biasanya ditemukan pada pelvis dan kalik ginjal. Jenis kristal kalsium oksalat merupakan jenis kristal yang paling banyak ditemui pada sedimen urin. Kemudian cara pengukurannya yaitu dengan pemeriksaan pada sedimen urin. Skala datanya ordinal, yaitu normal, 0 per lapang pandang kecil atau negatif, kemudian positif 1, ditemukan 1-4 kristal per lapang pandang kecil, kemudian positif 2, ditemukan 5-9 kristal per lapang pandang kecil, dan positif 3, ditemukan lebih dari 10 kristal kalsium oksalat per lapang pandang kecil. Kemudian usia merupakan rentang waktu kehidupan seseorang sejak dilahirkan yang diukur dengan tahun. Kemudian cara pengukurannya dengan wawancara. Skala data yang digunakan adalah ordinal. Adapun klasifikasi usia menurut Departemen Kesehatan tahun 2009 adalah masa remaja akhir, yaitu umur 17-25 tahun, masa dewasa awal, atau 26-35 tahun, masa dewasa akhir, yaitu berumur 36-45 tahun, masa lansia awal, yaitu berumur 46-55 tahun, dan masa lansia akhir, yaitu berumur 56-65 tahun. Kemudian variabel jenis kelamin, definisi operasional yaitu jenis kelamin merupakan ciri biologis responden peminum kopi di Banjar Cemenggon, Desa Celuk. Cara pengukurannya dengan wawancara, kemudian skala datanya nominal dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya variabel banyaknya konsumsi air minum, definisi operasional, frekuensi air minum dalam 1 hari pada peminum kopi, cara pengukuran dengan wawancara, dan skala datanya ordinal, yaitu kurang dari 230 mili dan lebih dari sama dengan 230 mili. Kemudian variabel menahan buang air kemih, yaitu definisi operasionalnya kebiasaan menahan air kemih oleh responden peminum kopi di Banjar Cemenggon, Desa Celuk. Cara pengukurannya yaitu dengan wawancara, kemudian skala datanya nominal dikategorikan dengan ya dan tidak. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yaitu metode penelitian. Baik, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada peminum kopi yang dijadikan sampel penelitian, kemudian hasil yang didapatkan dibahas dengan cara membandingkan dengan teori yang ada. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, pengambilan sampel penelitian dilakukan di Tempekan Cakra, Banjar Cemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Kemudian tahap pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Klinik, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Untuk waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai bulan April 2022. Selanjutnya, adapun populasi dari penelitian ini yaitu 137 peminum kopi di Tempekan Cakra, Banjar Cemenggon, Desa Celuk, Kabupaten Gianyar. Kemudian sampel yang digunakan adalah 20 responden peminum kopi. Selanjutnya kriteria inklusi yang digunakan yaitu bersedia menjadi sampel penelitian, mengonsumsi kopi lebih dari sama dengan 1 tahun, kemudian berusia 17-65 tahun. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu data primer atau data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti seperti identitas responden. Kemudian data sekunder yaitu data pendukung yang meliputi referensi yang digunakan dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian adapun alat dan bahan untuk pemeriksaan kristal kalsium oksalat. Kemudian, tahapan pemeriksaan kristal kalsium oksalat yaitu ada tahap preanalitik, yaitu tahapan wawancara, pemberian informed consent, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel urin, dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaannya. Kemudian, tahap analitik yaitu tahap pemeriksaan kristal kalsium oksalat pada sedimen urin. Dan yang ketiga ada tahap pasca analitik atau pencatatan hasil pengamatan kristal kalsium oksalat pada sedimen urin. Adapun etika penelitian, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan keterbukaan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.